orang tua murid dari SMP 4 Selatan. Kemudian ada teman saya ini Haji Andi Kumala beserta ada muridnya juga mungkin di sini. Alhamdulillah wa syukurillah atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala yang atas berkat karunia dan kasih sayangnya sehingga kita diberikan kesempatan untuk bisa meluangkan waktu kita untuk menghadiri webinar ini. Insya Allah webinar ini akan memberikan manfaat bagi kita semua, utamanya untuk anak-anak dan orang tua yang mungkin banyak mengalami hambatan, kendala di masa pandemi ini dalam segi pembelajaran. Baiklah, saya bacakan sedikit susunan acara kita pada pagi hari ini, yaitu mohon koreksi ya kalau salah, presentasi dari Coach Tisa dengan tema memahami diri untuk sukses meraih cita-cita. Nah ini keren nih ya, rugi deh, sayang deh kalau yang nggak ikut sebetulnya, karena kebanyakan dari kalian itu kan yang belum ngerti gitu loh, kemana gitu, arahnya saya mau kemana ya, mau ngapain ya nanti ya, mau SMA, mau SMK, nanti kalau SMA mau jurusan apa, mau jadi apa, itu banyak juga yang masih galau. Mudah-mudahan setelah pertemuan ini kalian mulai bisa memahami sih punya potensi apa gitu ya, sehingga yang bisa saya kembangkan. Kemudian yang kedua adalah presentasi dari Coach Cici dengan materi pemetaan pikiran atau wine profiling. Kemudian yang ketiga nanti akan ada sesi tanya jawab. Demikian. Apa perlu saya perkenalkan juga profil dari masing-masing sekarang apa nanti? Profil dari pembicara. Silahkan, Ibu, nggak apa-apa, terserah ya, Ibu. Langsung aja ya. Ya, Oke. siap. Baiklah, akan saya perkenalkan profil dari pembicara kita pada pagi hari ini. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Coach Alfa, Coach Cici, Coach Tisa yang meluangkan waktunya yang di tengah-tengah kesibukan yang banyak ini untuk berbagi ilmu, ya, menyapa anak-anak kami, menyapa teman-teman guru kami. Semoga ini membawa manfaat, kemudian membawa keberkahan bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, yang pertama saya perkenalkan Coach Tisa Angelia. Itu saya nggak itu deh, apa gelarnya banyak tuh, soalnya kebanyakan dan nggak ngerti juga nih saya nih. Ya, lulusan sarjana arsitektur dari jurusan arsitektur Fakultas Teknik Institut 10 November atau ITS Surabaya tahun 2001. Kemudian lulus sarjana magister arsitektur manajemen pembangunan dari jurusan arsitektur Fakultas Teknik Institut 10 November ITS tahun 2017. Kemudian penggiat pendidikan dan kajian Al-Quran, Masya Allah, di tengah kesibukannya ya, Coach. Kemudian anggota Ikatan Arsitektur Indonesia Jawa Timur, kemudian anggota Asosiasi Asia Pasifik Urban Designers, seperti itu ya. Kemudian berikutnya profil Coach Cici atau Sri Istiqomah. Coach ini adalah pegawai BUMN juga, ya. Kemudian ini pengalamannya banyak banget nih, ya. Jadi riwayat kerjanya sekarang mulai dari 2004 sampai sekarang di Perum Bulog, bertugas pada divisi perencanaan strategis riset dan manajemen risiko. Kemudian sebelumnya menangani pelayanan mitra binaan, menangani impor beras terkait kontrak pengapalan, surveyor pada subdivisi pengadaan luar negeri dan trade spesialis pada divisi perdagangan luar negeri. Kemudian juga sebelumnya bekerja di Oil Trading and Shipping Company. Kemudian latar belakang akademinya sarjana S1 konsentrasi pada ilmu administrasi negara dari Universitas Nasional, lulus tahun berapa nih? 96 ya. Kemudian pasca sarjana konsentrasi pada Operation Management.
Sakinah ya, di screenshot dulu sama Dede. Konsentrasi tesis pada bisnis proses re-engineering rumah pangan kita Perumbulok. Oke, sepertinya cukup sampai di situ. Baiklah, kita akan mulai pada sesi yang pertama, presentasi dari Coach Sisa. Coach Sisa, saya persilakan. Ya, terima kasih Bu Sakinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semua. Gimana nih kabarnya adik-adik semua? Saya lihat lebih banyak adik-adiknya ya daripada ibu bapaknya. Jadi saya serasa bersama anak-anak saya nih. Anak saya juga ada yang SMP. Kita semangat pagi ya semua ya. Gimana adik-adik, suaranya mana? Wah, masih kayaknya lagi sarapan ini Bapak Ibu, jadi belum bisa menjawab. Oke, saya pagi, mulai. Coach. Selamat pagi, Masya Allah. Saya coba mulai share screen ya. Nah, ini nih. Jadi pagi ini saya sebelumnya salam dulu, salam hormat saya buat Bapak Ibu yang sudah hadir di sini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Coach Cici, sahabat saya dari Hijrah Coach, yang memberi kesempatan saya untuk bisa sharing hari ini. Juga buat Coach Alfa nih, kita sama-sama dari Surabaya, adik-adik. Terima kasih ya Coach, sudah fasilitasi kami semua. Nah, hari ini saya akan mengangkat satu tema, yang mana tema ini lebih kepada memahami diri untuk meraih, untuk sukses ya, meraih cita-cita. Karena saya di sini berkomunikasi atau ngobrol sama adik-adik yang masih duduk di SMP. Jadi sangat erat kaitannya sama cita-cita nih. Nah, sementara ini selama ini saya alhamdulillah diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala ya, untuk selain sebagai ibu rumah tangga, saya juga mengajar di salah satu universitas swasta di Surabaya. Sudah ada yang pernah ke Surabaya? Ayo siapa? Atau mungkin orang Surabaya pindah ke Jakarta? Nah, Sudah. oh sudah Pak, Masya Allah. Nanti kita ketemu lagi ya kalau ke Surabaya lagi. Surabaya di mana, Bu? Saya di Waru, Pak. Oh, Di perbatasan nih, Waru Sidoarjo. Betul. Sekarbuminya mana, betul. Coach? Sekarbumi. Kenapa? Sekarbumi sama Sekarbumi mananya? Oh gitu. Aduh, kok saya kurang Gedangan. paham ya. Nantilah. Oh, Gedangan deket, Pak. Masya Allah, Oh, ya. deket banget. Nanti mampir, insya Allah. Yeah. Nah, oke, saya lanjut ya. Nah, saya tuh sebenarnya kenapa ingin ngangkat tema ini ya, karena saya ini alhamdulillah banyak sekali ngobrol sama mahasiswa sebenarnya, tapi juga dengan anak-anak saya. Kebetulan anak-anak saya itu ada yang SMP, ada yang SMA. Nah, ternyata obrolan kami itu lebih ke keluhan-keluhan, kegalauan. Nah, ada yang mengeluh, ada yang bingung, ada yang bimbang gitu. Nah, coba saya ingin tahu nih adik-adik sebenarnya apa sih yang pernah nggak sih mengeluh atau mungkin bingung tentang apa yang ada selama belajar gitu. Coba tulis di kolom chat mungkin, atau mungkin bicara aja lah dengan di unmute, kemudian galaunya tentang apa gitu. Coba yuk, 1, 2, 3. Tentang apa galaunya? Ada yang pernah nangis ke mamahnya, atau aku nih nggak bisa gini mah gitu, apa nih? Mungkin dari Bapak Ibu pernah mendengar kegalauan dari putra-putrinya. Oke. Ya, diantaranya galau mau jadi apa ya gitu. Nah, ada itu yang ditanya itu, cita-citanya apa? Masih belum tahu, Bu, gitu. Iya, iya. Oke, makasih Bu Sakina. Nah, coba saya lihat ya dengan apa yang saya juga alami. Dengan beberapa kali saya ngobrol dengan mahasiswa, dengan anak-anak, kemudian dengan ponakan-ponakan saya gitu ya. Ternyata mereka ini galaunya, pertama memang ini Bu, ini di anak-anak kuliah nih Bu. Jadi nggak cuma anak-anak yang masih sekolah ya, di anak-anak kuliah tuh mereka juga bingung, pilihan saya ini tepat enggak sih? Padahal mereka udah masuk kuliah gitu. Itu pertama. Yang kedua, ada lagi mereka bingung bingung tentang jurusan.
mau milih jurusan apa, itu masih ada kebingungan di situ. Ini sama ya, kayak anak SMP yang mau masuk SMA atau SMK gitu ya. Mungkin yang SMA bingung mau pilih IPS atau IPA. Nah, kemudian ada juga yang merasa salah milih jurusan. Kemudian yang paling miris lagi ketika mereka ini bingung mau ngapain setelah lulus. Ini kejadiannya mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas akhir. Mungkin di adik-adik SMP juga bingung, saya setelah lulus mau ngapain ya, mau ke sekolah lagi atau mau ngapain gitu ya, terbersit untuk jadi gamers gitu. Nah, itu ada tuh, sempat terlintas biasanya seperti itu. Nah, biasanya lagi nih di kondisi pandemi bingung mau ngapain, karena kan di rumah aja, kemudian bosen, kemudian juga males. Nah, kemudian juga ada yang takut, siapa yang takut mau ujian. Kadang-kadang tuh, mah, udah mah, aku nggak masuk aja, aku nggak siap nih mau ujian. Nah, ada yang gitu juga tuh. Kemudian nggak mau masuk sekolah karena merasa aku belum selesai belajar mah, ntar gimana dimarahin bu guru gitu ya. Nah, ini nih yang terjadi di beberapa mahasiswa juga adik-adik yang sekolah di SMP maupun SMA. Nah, sekarang coba adik-adik lihat gambar ini. Ini gambarnya siapa? Yuk. Ada yang tahu? B.J. Habibie. Nah, benar. Jadi almarhum B.J. Habibie itu punya satu quotes, gagal itu hanya terjadi kalau kita nyerah. Nah, kegalauan, bingung ya. Mungkin kalau adik-adik lebih akrab dengan bingung, bimbang, sedih. Itu kalau dibiarin, ujung-ujungnya biasanya adik-adik akan nyerah tuh. Biasanya, udahlah, nggak usah sekolah lah, udah males di rumah aja. Nah, itu akan menjadikan adik-adik menghadapi kegagalan. Kegagalan bisa terjadi saat ini, di saat adik-adik masih SMP, SMA, atau mungkin nanti masih mulus-mulus aja gitu ya. Tapi ini ternyata dampaknya bisa nanti ketika kuliah, bekerja, itu bisa terjadi kegagalan. Nah, sekarang kita lihat lagi nih, kegalauan tadi. Mungkin yang bingung, sedih, orang tua nih biasanya, kok anak saya masih bingung sih milih jurusan gitu ya. Kok anak saya masih bertanya atau ngomong nggak mau sekolah. Wah, ibu biasanya kalau udah dengar kayak gini nih langsung panik. Apalagi ibu lagi masak pagi-pagi gitu, anaknya nggak mau sekolah. Waduh, rasanya kepala mau pecah ya. Anak mau dicubit aja rasanya. Ini gimana sih pasti gitu ya. Nah, sekarang apakah ini wajar gitu ya? Mungkin buat ibu bapak, apakah wajar anak-anak saya mengatakan itu? Atau buat adik-adik, kok temanku enak-enak aja ya sekolah, kok aku ada rasa takut ya? Nah, apakah itu sesuatu kewajaran? Kita bisa lihat nih dari sudut pandang agama, mungkin karena saya muslim ya, kita lihat lagi bahwa Rasulullah itu dalam setiap sholat, di akhir sholat, bahkan dia sering sekali meminta kepada Allah untuk diberi ketetapan hati. Nah, jadi yang paling penting adik-adik terus berdoa kalau sholat ya, mungkin yang Nasrani bisa ketika berdoa, minta diberi petunjuk, diberi ketetapan hati itu jangan sampai lupa. Karena adik-adik sudah akil balik ya, insya Allah ya. Nah, tapi kalau kita lihat dari segi sains, dari segi psikologi itu ada nih edisi galau. Jadi adik-adik jangan apa namanya putus asa. Bilang ke mama, "Mah, aku lagi edisi galau nih, Mah." gitu ya. Bilang sama papa, jangan marah-marah dulu, aku lagi galau gitu. Nah, karena memang di usia-usia remaja, nah insya Allah adik-adik ini sudah masuk remaja ya, apakah remaja awal atau akhir. Nah, itu ada yang namanya masa krisis. Jadi quarter life crisis itu atau QLC ini artinya adalah kondisi di mana krisis diri itu ada tuh di adik-adik tuh di usia remaja. Biasanya depresi, kemudian cemas, bingung, frustasi gitu ya. Itu ada masa-masa seperti itu. Jadi buat orang tua, buat adik-adik sendiri, jangan buru-buru bingung atau jangan buru-buru khawatir kenapa saya punya pikiran begini gitu ya. Kita jalanin aja dulu. Nah, kemudian kita lihat nih, tahapan remaja itu sebenarnya ada beberapa. Ada yang remaja awal, remaja akhir, dan dewasa awal.
Nah, sekarang mungkin kalau ini saya melihat dari satu literatur yang mana dia mengambil dari undang-undang bahwa remaja awal tuh 14 sampai 17 tahun. Kemudian remaja akhir 17 sampai 24 tahun. Tapi kalau kita lihat dari perkembangan anak-anak saat ini ya Bu ya, remaja sekarang, mungkin akil balik itu sudah terjadi di remaja awal bisa di usia 12 tahun. Jadi kita bisa yang namanya QLC tadi, krisis diri itu bisa saja terjadi lebih awal dari apa yang sudah dibuat di dalam satu penelitian gitu. Nah, yang penting sekarang kita lihat lagi nih. Nah, sebenarnya kenapa sih kok adik-adik ini merasa bimbang, galau, kemudian bingung gitu ya. Dari beberapa literatur ada nih yang sangat berpengaruh yaitu tentang percaya diri dan tentang bagaimana mencintai diri atau love yourself, mencintai diri adik-adik sendiri. Nah, kita lihat lagi apa itu percaya diri. Nah, sebelumnya apa sih kaitannya percaya diri dan mencintai diri itu? Di sini kepercayaan diri dan mencintai diri itu akan sangat berpengaruh kepada bagaimana adik-adik menghargai dirinya adik-adik sendiri. Nah, menghargai diri itu berarti kan, oh saya sangat mencintai diri saya, kemudian punya kepercayaan diri. Nah, itu sangat-sangat berpengaruh dua hal ini. Nah, sekarang kita lihat sebenarnya apa sih confidence atau kepercayaan diri itu? Kalau kepercayaan diri itu lebih kepada bagaimana adik-adik percaya kepada dirinya adik-adik ketika menghadapi satu tantangan atau menghadapi satu hal di depan ya, yang berkaitan dengan kemampuan. Misalkan adik-adik mau ikut lomba matematika. Ada teman-teman yang nggak percaya diri, ada yang percaya diri. Nah, yang percaya diri itu karena dia merasa dirinya mampu setelah terasah itu, setelah ikut ikut kursus ataupun sering belajar gitu ya, dia merasa bahwa mampu dan memiliki kepercayaan diri untuk ikut lomba matematika. Nah, mungkin yang tidak percaya diri karena memang dia belum mengasah ilmunya di situ. Nah, ini jadi kepercayaan diri itu sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor dari luar, seperti kursus, seperti belajar dengan giat, gitu ya. Nah, itu kepercayaan diri yang sangat berhubungan dengan kemampuan diri kita. Nah, kemudian kalau harga diri, misalkan kita bilang, oh harga diri saya ini gitu ya. Nah, kita coba lihat apa sih sebenarnya harga diri. Harga diri ini lebih kita artikan sebagai menghargai diri kita, itu adalah bagaimana adik-adik itu menilai dirinya adik-adik sendiri. Mengevaluasi, misalkan melihat, oh saya ini ternyata seperti ini. Nah itu bagaimana adik-adik menghargai diri adik-adik. Ini sangat berpengaruh dari atau sangat dipengaruhi oleh bagaimana pola pikir adik-adik dan juga emosi dari adik-adik sendiri. Nah ini juga mungkin yang Bapak Ibu hadir di sini bisa ikut memahami ya, ikut apa sih sebenarnya ada. Karena sebenarnya ini tidak terjadi di remaja saja, Bapak Ibu. Banyak orang-orang dewasa pun, mungkin kita pun juga kadang-kadang merasa harga diri kita atau menghargai diri ini masih kurang gitu ya. Nah, kita coba lihat, kita lebih fokusnya ke adik-adik yang masih di SMP. Nah, itu. Sekarang kita lihat nih, antara kepercayaan diri dan menghargai diri, mana sih yang lebih penting gitu ya. Kita lihat di sini. Nah, ternyata yang lebih penting itu sama-sama penting. Jadi adik-adik harus punya kepercayaan diri, punya penghargaan diri atau menghargai dirinya. Untuk apa? Untuk meraih sukses. Nah, mungkin kalau adik-adik suksesnya adalah mencapai cita-cita ya, mau jadi dokter atau mau jadi wira swasta gitu ya. Nah, ini sangat dipengaruhi oleh penghargaan diri dan bagaimana memiliki kepercayaan diri. Nah, kemudian kita lihat, nah kalau kita bertanya, lebih dulu mana Bu? Mana dulu nih yang harus saya capai? Apakah menghargai diri dulu ataukah kepercayaan diri dulu? Nah, kita lihat nih kalimat ini. Tanpa memahami diri adik-adik berharga, adik-adik tidak akan pernah puas dengan apa yang adik-adik dapat. Walaupun saat itu adik-adik punya kepercayaan diri untuk misalkan bisa menyelesaikan, wah saya bisa nih menyelesaikan tugas ini. Tapi ketika menyelesaikan dan berhasil menyelesaikan itu, karena adik-adik tidak menghargai diri adik-adik sendiri,
puas itu nggak akan ada di hatinya adik-adik. Jadi ya udah selesai begitu aja. Padahal orang lain merasa wah hebat ya, tapi dia hanya saya masih kurang, masih terus. Nah sebenarnya bagus juga masih kurang, ingin lagi ini ya menerima tantangan baru. Tapi kalau berlebihan itu juga tidak baik karena akan ada yang tidak paham dengan bahwa dirinya itu nggak mampu, tapi maksa gitu ya, tapi maksa ini sehingga kadang-kadang. Nah, ini nih biasanya anak SMP cheating nih, contek sana, contek sini, supaya nilainya bagus gitu kan. Karena nggak puas dengan nilai hasil yang selama ini sudah didapat. Nah, itu makanya hargai dulu diri kita, baru nanti akan punya rasa percaya diri. Atau dengan kita menghargai diri kita, kepercayaan diri yang kita miliki, mohon maaf, suara agak parau nih. Bentar, saya minum dulu ya. Mohon maaf, sebentar. Jadi kalau kita sudah menghargai diri kita, kalau kita sudah punya kepercayaan diri, insya Allah kepercayaan diri kita itu akan menjadi kepercayaan diri yang baik, yang tidak mau merugikan orang lain, seperti itu. Nah, kita lihat lagi ya, jadi yang lebih dulu itu, ayo kita hargai diri kita dulu. Nah, sebentar. Nah, ini nih, mungkin adik-adik di sini juga bisa melihat dirinya, mengevaluasi dirinya. Saya itu di penghargaan diri yang tinggi, apakah penghargaan diri yang rendah? Nah, karena begini, kalau penghargaan dirinya sedang tinggi, ketika nilai ujiannya keluar terus nilainya jelek, biasanya dia cuma bilang, nggak apa-apa, nilai saya jelek, karena memang saya kemarin nggak belajar, ya udahlah next time nilai saya pasti bagus gitu. Tapi kalau yang penghargaan dirinya lagi rendah nih, dia bakalan marah nerima nilai jelek, waduh kok jelek ya, ini aku memang bodoh nih katanya gitu. Nanti pasti marah, sedih, akhirnya putus asa. Itu yang biasanya penghargaan dirinya masih rendah. Nah, itu bedanya. Kita lihat diri masing-masing ya, ada di posisi yang mana ini gitu ya. Kemudian kita lihat lagi, kenapa sih sulit untuk memiliki satu penghargaan diri yang sehat atau yang tinggi. Karena kebiasaan adik-adik atau kita mungkin yang dewasa-dewasa ini biasa lebih memperhatikan omongan orang, lebih mengikuti omongan orang daripada bagaimana diri kita melihat diri sendiri. Jadi kalau kadang-kadang kalau kata orang saya seperti ini nih, aduh iya ya bener emang aku nih nggak bisa, emang aku ini nggak pernah bisa berhasil ngerjain tugas. Nah akhirnya itu tidak bisa menghargai dirinya. Nah itu sangat-sangat berbahaya karena self esteem atau menghargai diri itu adalah faktor yang paling kuat mempengaruhi kesuksesan individu atau adik-adik sini. Apa sih artinya gitu ya? Jadi artinya begini, ketika seseorang atau adik-adik sudah bisa menghargai diri adik-adik, itu akan terlihat dari bagaimana adik-adik terbentuk dan dilihat secara fisik oleh orang lain. Dari pola pikirnya, sehingga ketika adik-adik sudah menghargai dirinya dengan tinggi, maka adik-adik akan mengatakan bahwa saya memang layak untuk mencapai cita-cita saya dengan mudah. Saya memang layak untuk sukses. Sehingga sikap yang adik-adik lakukan akan menjadi seperti orang-orang sukses. Jadi misalkan adik-adik menghargai dirinya dengan baik ya, akan terbersit tuh kata-kata atau keluar kata-kata, oh saya memang layak kok jadi orang sukses karena saya memang punya kelebihan ini walaupun saya ada kekurangan gitu kan. Nah, itu akan memudahkan adik-adik untuk meraih cita-citanya karena kemudian adik-adik akan bertingkah laku seperti orang yang sukses memang gitu. Itu akan memotivasi diri sendiri. Seperti itu. Misalkan atau yang paling gampang nih contohnya ketika bercermin ya. Bercermin, adik-adik melihat, wah ternyata aku ini cakep ya gitu ya. Memang aku ini layak untuk di ini gitu ya, untuk bisa dihargai gitu. Nah akhirnya keluar rumah adik-adik ya dengan percaya dirinya gitu, memang aku cakep gitu kan. Nah itu karena sudah mengetahui apa yang ada di dalam dirinya adik-adik. Kalau misalkan ada yang kurang, mungkin dibenerin jenggotnya, ada udah jenggotan. Atau mungkin pipinya kurang kurus, berarti aku harus diet gitu ya.
Tuh, jadi ada tuh ke sana. Kemudian, nah dipengaruhi juga mungkin untuk orang tua di sini self concept. Jadi remaja itu sebenarnya dalam perkembangan psikologinya itu ada perkembangan intelijensi, perkembangan religi, bagaimana mereka mengetahui religinya, yang memahami, kemudian bagaimana bersosialisasi. Nah, yang paling penting lagi adalah ketika mereka membentuk konsep dirinya. Ini sangat berkaitan antara self image, self esteem dan ideal self. Apa self image? Self image itu adalah bagaimana kondisi adik-adik sendiri atau bagaimana gambaran fisik dari si remaja itu. Sedangkan ideal self itu adalah impian atau cita-citanya. Dan ini sangat dipengaruhi oleh self esteem atau menghargai diri. Jadi ketika kita melihat diri, ketika si remaja ini melihat dirinya dan memiliki impiannya, dengan dia memiliki penghargaan diri yang baik, memahami tentang kekurangan dan kelebihannya, dia akan lebih mudah untuk meraih impiannya itu. Kemudian lebih apa ya, tahu bagaimana meraih impiannya. Karena dia tahu, oh ya, saya punya kekurangan di sini, saya punya kekuatan di sini. Nah, itu sangat dipengaruhi oleh penghargaan diri tadi. Nah, kemudian apa sih pentingnya memiliki penghargaan diri yang baik ya, atau kita bisa katakan sehat? Yang pertama adalah adik-adik akan memiliki motivasi yang tinggi dengan mengetahui kekurangan kelebihan, kemudian menghargai dirinya dengan apapun, dengan apa adanya, itu memiliki motivasi yang tinggi. Kemudian dapat fokus di dalam pembelajaran, nggak peduli orang lain mau bilang apa, yang penting saya ini punya kekurangan kelebihan ya saya jalanin aja gitu ya. Kemudian menjadi dasar kuat untuk berprestasi. Kemudian mandiri, bertanggung jawab, dan menghargai hasil kerja, walaupun hasil kerjanya atau hasil yang sudah didapat oleh adik-adik itu tidak baik, mungkin nilainya lagi jelek gitu ya. Nah, kemudian menyukai tantangan-tantangan baru, senang ikut-ikut lomba, nah seperti itu. Kemudian mampu mengatasi emosi positif maupun negatif. Jadi kalau ada guru yang menegur, biasa aja gitu, oh iya Bu, berarti memang saya lagi ada kesalahan, besok janji akan diperbaiki. Seperti itu. Kemudian tidak segan membantu orang lain, membantu temannya, membantu guru, mudah bersosialisasi, beradaptasi gitu ya. Memiliki kesehatan mental yang baik. Jadi hati-hati ketika tidak menghargai dirinya di saat-saat remaja, itu juga bahayanya nanti kalau sudah dewasa. Banyak literatur yang mengatakan bahwa ketika dewasa akhirnya lebih mudah berhubungan dengan kriminal, dengan obat-obatan gitu ya, kemudian tawuran kayak gitu. Itu yang berbahaya. Nah, kemudian apa gitu ya? Nah, berarti mau nggak mau kita harus memperbaiki penghargaan diri kita, membuat harga diri kita ini menjadi baik. Caranya banyak. Pertama adalah mengenali potensi dan bakat kita. Nah, ini sebenarnya banyak cara. Alhamdulillah kami dari Hijrah Coach juga memiliki satu kompetensi untuk melihat bagaimana sih memahami diri seperti itu. Baik buat orang tua maupun juga buat adik-adik yang masih di usia remaja. Kemudian kurangi sifat perfect. Nah, jangan memaksakan diri untuk sempurna. Karena kita tahu bahwa yang sempurna itu hanyalah Sang Maha Pencipta, hanyalah Allah ya. Jadi nggak masalah kita punya keburukan, kita punya kelebihan, nggak masalah. Yang penting bagaimana kita menjalani dengan baik, jangan merugikan orang lain. Kemudian berbicara hal positif tentang diri sendiri. Bangun pagi, biasakan saya bisa ngerjain tugas hari ini. Nah, itu akan memotivasi adik-adik. Dicoba deh mulai besok. Kemudian jangan bandingkan dirimu dengan teman-teman yang lain. Semua pasti punya keunikannya lain masing-masing. Karena punya pengalaman sendiri, ada yang pernah jatuh ke got gitu ya, kecemplung kali, atau ada yang pernah nabrak tukang bakso. Nah, itu unik-unik sendiri gitu. Jadi jangan pernah membandingkan kita dengan orang lain. Punya kelebihan masing-masing. Lakukan hal-hal yang membuatmu senang. Jadi boleh bersenang-senang, tapi ada batas waktunya. Misalkan main gadget, boleh, tapi ada batasan. Jangan lupa belajarnya. Karena dengan kita senang hati, kita habis main gadget, senang, itu akan termotivasi adik-adik untuk belajar lebih giat sebenarnya. Cuman kalau yang sudah kecanduan itu yang berbahaya. Nah, kemudian atasi kegagalan dengan
pikiran-pikiran positif. Boleh sedih, tapi jangan berlarut-larut. Karena semua orang mengalami kesedihan kok, Dek. Semua orang juga pernah dapat nilai jelek. Pernah juga dimarahin guru, itu pernah semua. Jadi jangan pernah berpikir, aduh saya yang paling apes nih dalam hidup, jangan pernah. Nah, kemudian hindari lingkungan toksik. Kalau ada teman-teman yang suka ngebully, pelan-pelan dijauhin. Jangan langsung pergi, nanti malah dikejar sama dia ya, tapi pelan-pelan dihindari. Cari teman-teman yang baik. Nah, kemudian jangan lupa ini self-care, merawat diri. Boleh sering-sering lihat di cermin, oh aku tuh kurang ini nih, kurang ini. Karena ketika kita sudah melihat diri kita cantik, diri kita cakep ya, insya Allah kita termotivasi untuk berbuat yang positif-positif, seperti itu. Nah, yang berpengaruh ini adalah, jadi pikiran adik-adik sendiri coba dibuat supaya jangan berpikir yang negatif, karena semua orang pernah mendapatkan hal yang sama. Untuk orang tua, penting sekali dari sekarang memotivasi anaknya karena menghargai diri itu sangat dipengaruhi oleh orang tua juga. Bagaimana orang tua berpendapat, mulai sekarang hindari mengatakan anak-anak yang, ah kamu nggak bisa, ah kamu memang dari dulu seperti itu dihindari. Bangun kepercayaan kepada mereka. Itu juga pola asuh, seperti itu sangat berpengaruh. Ini juga reminder juga ya buat saya sebagai orang tua. Nah, karena keluarga itulah yang paling berperan untuk perkembangan remaja ya. Jadi ibu bapak yang lagi sibuk itu juga ayo kita sempatkan untuk anak-anak gitu ya. Adik-adik juga gitu. Jangan terlalu banyak main di luar. Pulang ketemu mama papa, cerita semua karena yang tahu tentang adik-adik itu adalah mama papa sendiri gitu ya. Nah, kemudian ini di dalam memahami diri, di dalam bagaimana kita meraih cita-cita itu sebenarnya ada satu teknik coaching yang nanti mungkin lebih dijelaskan sedikit tentang coaching ini oleh Coach Cici ya. Di sini ada nih tentang bagaimana kita meraih, mencari solusi, mendapatkan motivasi. Nah, salah satu tools yang digunakan di Hijrah Coach yaitu menggunakan mind. Ini yang nanti akan dijelaskan lebih detail lagi oleh Coach Cici, yaitu My Brain Indicator of Neurological Dominance, untuk memahami diri. Nah itu, jadi yang terakhir dari saya, untuk orang tua, untuk adik-adik semua, juga untuk saya sendiri ya, ayo mulai sekarang kita rubah yang namanya insecure, yang merasa nggak nyaman, menjadi bersyukur. Ayo kita bersyukur dengan apapun yang ada dalam diri kita. Karena orang lain di luar sana itu sama. Jangan pernah merasa sendiri, itu ya. Oke, terima kasih. Itu dari saya. Sekian. Jazakumullah khairan katsiron. Wassalamualaikum. Terima kasih, Coach. Bu Sakinah. Saya kembalikan ke Bu Sakinah ya. Iya, apa kelempar ya? Oh, langsung. Oh iya, Bu Sakinah kayaknya kelempar. Oh, ada. Masih ini. Kita tunggu dulu sebentar, Bu Sakinah. Mungkin ada masalah mungkin dengan network. Coach Alfa Oh bisa iya dibantu. benar. Terlempar sepertinya, Coach. Oke, sebentar. Langsung ke Coach Cici kah? Untuk materi. Baik. Keren banget tadi Coach Tisa Masya Allah, materinya. terima kasih. Masya Terima Allah. kasih. Coach Tisa, saya minta dibantu share Share screen materi. ya. Ya, Bentar. terima kasih. Bentar saya ini dulu. Nah, ini ya Coach. Wah, seru nih kayaknya Kelihatan nih. Coach. Udah? Nah, terima kasih Coach Tisa. Ya, sama-sama. Ya. Jadi tadi Coach Tisa itu materinya sudah membahas tentang self-esteem, bagaimana membangun percaya diri dan menghargai diri. Nah, Coach Tisa kan sharing dari pengalamannya dengan mahasiswa ya. Nah, kalau saya nih agak narsis nih, Coach Tisa, mau bahasnya dari pengalaman diri saya sendiri. Boleh ya? Dan saya ingin
interaksi dengan parents di sini, juga dengan sahabat dari SMP Negeri 4 Tangsel dan sahabat dari Bimbel Andika Solution. Baik, saya mulai ya. Coach. Oke. Nah, materi saya tadi kan seperti sudah disebutkan tentang mind profiling ya. Nah, mengapa sih kita perlu mind profiling? Antara lain, mind profiling itu cara mengenal diri. Seperti tadi Coach Tisa sudah sampaikan, kita harus mengenal diri kita dulu sebelum membangun percaya diri dan menghargai diri kita. Nah, apalagi fungsinya mind profiling itu, yaitu adalah mengetahui energi dominan yang kita miliki. Terus kita juga bisa mengenal habit kita yang buruk dan habit yang baik. Jadi kita bisa mengubah habit tersebut. Kita juga bisa membangun gaya hidup kita supaya lebih positif ke depan. Juga membantu kita menggapai cita-cita. Next, Coach. Nah, saya ingin cerita nih. Gimana sih saya bisa sampai di diri saya hari ini? Kita semua pasti bertransformasi ya kan? Kita mulai dari kecil, seperti kupu-kupu nih, dari kepompong sampai akhirnya kupu-kupu dan kita bisa terbang. Saya jadi ingat quotes-nya seorang kolega coach saya, Coach Jaya ya. Beliau bilang manusia itu mengalami proses sama seperti yang lain, kemudian terproses. Next, Coach. Nah, ketika dewasa nih, saya sekarang jadi pegawai BUMN, juga life coach. Kemudian juga saya aktif di sebagai coach di Hijrah Coach. Nah, kenapa sih kita mengadakan acara ini? Kebetulan beberapa minggu yang lalu kita tuh saya ketemu dengan Ibu Sakinah. Ibu Sakinah menyampaikan gimana nih setelah pandemi ini kayaknya anak-anak di sekolah agak galau ya. Terus saya bilang, yuk kita bikin acara gitu ya. Kebetulan teman-teman coach saya juga mau nih berpartisipasi. Jadi terima kasih banyak nih Coach Tisa sama Coach Alfa. Oke, next Coach. Nah, saya ingin cerita sedikit ya tentang bagaimana proses saya menjadi diri saya hari ini. Waktu SD, saya tuh lucu loh, pengen banget jadi dokter gigi. Tapi ternyata bukan itu. SMP saya berubah lagi. Aku mau jadi atlet dan pengarang. Karena saat itu saya suka banget nulis dan saya sangat suka olahraga. Semua olahraga saya ikutin. Kemudian SMA, saya galau lagi nih. Kebanyakan mau ternyata. Kuliah, lebih galau lagi. Saya masuk di Sospol, ambil jurusan HI, tapi lulusnya di administrasi negara. Ketika di dunia kerja, saya mengawali pekerjaan saya, karir saya saat ini sebagai junior sekretaris sampai dengan sekretaris CEO. Kemudian saya mengalami jadi sales, petugas surveyor, di marketing, export officer, negotiator. Kemudian jadilah saya seperti ini. Gimana mungkin Bapak Ibu parents hari ini yang ada di acara ini juga pernah ya mengalami situasi yang sama seperti saya. Kenapa sih kok kita yang coach and coach itu orang jadul ya? Ternyata dulu nggak banyak tools yang untuk mengetahui kita tuh ingin kemana gitu loh. Anak-anak sekarang tuh lebih beruntung. Coach Tisa, Coach Alfa, Bapak Ibu lebih beruntung karena sekarang ini informasi sangat banyak dan lebih terbuka ya, dan kita bisa lebih mengenali diri kita. Terus Coach, nah ini nih jadi gambaran saya nih, diri saya dari
avatar 1, jadi avatar 2, kemudian avatar 3. Nah, jadinya saya multitasking, tapi saya jalani aja sampai akhirnya saya bisa fokus kemana sih di usia 47 baru saya ambil S2 yang saya memahami betul apa saya memahami betul apa yang saya ingin fokus ke arah mana gitu. Next bisa. Nah, ternyata saya tuh memang ingin fokusnya di saya menyukai hal-hal yang berbau manajemen operation, dan saya juga akhirnya ingin lebih fokus lagi, ingin berbagi pengalaman saya. Sama nih seperti teman-teman di sini ya, sahabat Andika Solution dan sahabat SMP 4 Negeri Tangsel, bisa juga pilihannya mau seperti saya mengalami proses atau ingin fokus. Nah, kita bisa lihat nanti di slide-slide berikutnya. Nah, sahabat tahu nggak Hamlet, tokoh Prince of Denmark dari karyanya William Shakespeare, dia juga pernah mengalami galau nih. Nah, galau akhirnya dia kontemplasi gitu loh. Next, Coach Tisa. Nah, sebenarnya gimana sih manusia tuh bisa memiliki persepsi ya, berbagai persepsi, karena itu manusia memiliki dominans otak yang berbeda. Nah, bagaimana kita mengenali profil otak kita, Coach? Oke. Nah, di Hijrah Coach, kami itu punya alat dari MyBrain UK ya. Kami mendapat license dari MyBrain UK. Tools ini merupakan aplikasi dari ilmu neuroscience. Nah, neuroscience menggunakan neometrik. Ya, metrik itu pengukuran dan yang mengkombinasikan antara psiometrik, fisik otak, dan psikometrik, psikologi otak gitu. Nah, ilustrasinya adalah teman-teman nih dalam menjalani sehari-hari ya pasti punya hobi kan. Ada yang punya hobi olahraga di sini? Saya, Bu. Ada ya. Nah, itu biasanya olahraganya olahraga apa, Pak? Saya, Bu. Ada nih, saya mau coba ke Muhammad Raditya. Iya, Bu. Olahraganya. Iya, olahraganya. Ini siswa atau Pak Guru nih? Siswa, Bu. Siswa ya? Anak Nah, saya, oh, anaknya. Masya Allah. Masya Allah. anak murid Gimana, maksudnya. Mas Muhammad Radit, panggilannya Radit. Radit? Oke. Mas Radit, Olahraganya, Bu. iya, olahraganya olahraga apa? Taekwondo, Bu. Taekwondo. Terus dominan mana antara kanan dan kiri? Kiri, Bu. Kiri, Masya Allah. Luar biasa ya, kiri ya. Iya. Ya, jadi ilustrasinya seperti demikian ya, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Oke, next, Coach Sisa. Nah, di sini ada gambarannya seperti ini. Otak kita tuh ternyata bagiannya tuh ada otak atas, yaitu kemudian ada di otak di bagian bawah yang disebut limbik, juga ada di sebelah kiri dan otak kanan. Nah, ini tuh adalah bagian-bagian otak yang mempengaruhi bagaimana kita merespon terhadap sesuatu.
Next, Kotisa. Nah, lagi Kotisa. Nah, untuk yang sebelah kanan atas, dia dipengaruhi otak kanan dan bagian otak depan. Itu kami menyebutnya tuh spontaneous. Nah, gimana sih ciri-cirinya orang spontaneous? Itu dia berspekulatif, kemudian dia memiliki terobosan-terobosan, ya, dia berpikir besar, terus berpikirnya tuh jauh ke depan, kemudian berani mengambil resiko, kemudian juga imajinatif. Nah, tadi Mas Radit tadi gimana? Apakah saya mau tanya, dalam keseharian Mas Radit seperti itu nggak? Iya, Bu. Seperti itu. Kemudian ada lagi nih Mas Radit dan teman-teman sekalian. Ada lagi di bagian otak kanan, di sebelah kanan bawah, yang dipengaruhi limbik kita, otak limbik kita, itu kita orang-orang yang memiliki dominan feeling, itu dia sangat ekspresif, kemudian empati, emosional juga, perasa, terus dia pakai intuisi. Kemudian ada juga di sebelah kiri, ya, otak kiri yang dipengaruhi limbik juga, itu orangnya bersifat orang-orang yang spesifik disebutnya. Mereka itu selalu berencana, punya rencana, detail, terus kemudian organisir, rapi, prosedural. Dan ada lagi orang-orang yang memiliki energi dominan reasoning. Nah, orang-orang reasoning ini dia tuh dipengaruhi oleh otak kiri di sebelah atas, ya. Dia tuh sukanya mengkritik, realistis. Terus kalau bicara tuh dia kuantifikasi, ya, suka fakta. Mas Radit tadi di antara 4 karakter ini, mana yang lebih dominan, Mas Radit? Yang mana dominan? Kamu ini Raditnya cerna loh. Lebih suka ke ini sih, ke feeling. Ke feelings. Tadi juga Iya. bilangnya spontaneous, ya, Iya. Mas Radit. Oke, next kita lihat lagi ke sisa. Nah, kalau dalam percakapan, orang-orang yang spontaneous itu menggunakan kiasan, kadang tersamar. Kemudian juga dia mudah dialihkan. Orang-orang yang memiliki dominan feeling, dia suka menggunakan perasaan, kemudian ingin merasakan empati dari pendengarnya. Terus jika yang reasoning, dia suka fakta, dia suka kata-kata logis, rasional. Kemudian orang yang spesifik, mereka tuh suka menggunakan data, ya, orangnya detail. Terus seperti tadi saya sudah bilang, dia juga suka melakukan perencanaan dan proses. Nah, next lagi ke sisa. Nah, saat belanja, ya, kalau berbelanja sesuatu, orang yang spontannya sukanya tuh hal-hal baru. Sukanya misalnya kalau gadget, sukanya yang baru, yang selalu update. Kalau orang yang feeling, dia belanja itu selalu yang belanja, aduh ini bagus nih buat aku, buat anak atau buat ibuku, gitu, ya. Jadi sesuatu yang berhubungan dengan orang lain, dengan perasaannya. Kemudian orang-orang yang reasoning, mereka selalu berpikir antara membandingkan harga dengan fungsi, efektif tidak, praktis enggak, kegunaannya gimana. Kemudian orang-orang yang spesifik, mereka tuh suka akan mereknya teruji enggak, keamanannya gimana. Nah, next lagi ke sisa. Nah, saat berbicara, orang-orang yang spontaneous itu
sukanya ide. Sedangkan yang feeling dengan perasaan. Orang yang reasoning dengan fakta. Kemudian yang spesifik dengan detail. Lagi Coach Tisa. Nah, ternyata dari hasil surveinya, kebanyakan orang itu memiliki berada di double dominan, memiliki 2 dominan yang tadi saya sudah sampaikan. Kemudian berikutnya ada yang memiliki triple dominan. Terus ada yang memiliki 4 dominan dan ada yang memiliki 1 dominan. Yang 1 dominan itu sangat kecil sekali. Nah, gimana nih? Saya mau kasih lihat gimana profil saya. Nah, ini nih profil saya nih. Ternyata saya itu punya dominan yang sangat besar di feeling. Kemudian juga saya ada dominan di spontaneous, ada juga di spesifik, sedangkan di reasoning sangat kecil tuh. Nah, makanya kenapa waktu teman saya, Ibu Sakina cerita tentang curcol nih, Bu Sakina. Aduh, murid-muridku sekarang akibat pandemi begini. Akhirnya saya langsung tuh ide. Saya ikut merasakan gimana sih perasaannya Bu Sakina. Terus saya langsung, yuk kita bikin kegiatan seperti ini yuk buat motivasi teman-teman di SMP Negeri 4 Tangsel. Kemudian ajak juga para parents gitu ya, orang tuanya, supaya lebih mengerti anak-anaknya. Mengapa saya seperti itu? Nah, saya ternyata punya 3 dominan yang saling tarik-menarik tuh, teman-teman. Di profesional, saya lebih dominan ke feeling. Kemudian di personal, di lingkungan keluarga dan pertemanan, saya lebih spontaneous gitu loh. Boleh kita lihat lagi slide berikutnya, Coach Tisa. Nah, saya mengajak sahabat-sahabat di sini dalam mengenal diri dan membangun rasa percaya dirinya dengan mulai menanyakan bagaimana sih karakter masing-masing teman-teman ya, kemudian mengenali bagaimana dalam percakapan, terus kemudian saat berbelanja, kemudian saat bicara, kenali apa dominanmu dan apa potensial blind spot-mu. Nah, potensial blind spot ini sebenarnya bukan suatu hal yang buruk ya. Kita hanya tahu aja ternyata kekurangan kita tuh ada di situ, tapi dia nggak buruk, masih bisa kita tingkatkan gimana kita mengantisipasi suatu hal yang kurang dalam diri kita. Kan sering banget ya orang-orang bilang out of the box dong. Ternyata untuk meningkatkan rasa percaya dan membangun harga diri kita tadi itu, kita nggak harus selamanya out of the box, tapi kita harus kenali dulu apa dominan kita, bagaimana profil otak kita, bagaimana kita bisa mengambil tindakan-tindakan yang dalam membantu diri kita ke depan. Nggak kayak saya tadi ya, saya galau dulu kemana-mana, pilihan-pilihan saya, tapi saya nggak pernah menyesali itu sih sebenarnya. Cuma saya ingin sampaikan ke teman-teman bahwa teman-teman sekarang, sahabat-sahabat dari SMP 4 Tangsel, sahabat dari Andika Solution, dan parent semua bisa ya saling membantu dengan anak-anaknya tuh bisa mengarahkan, bisa nggak tersesat dulu, nggak galau dulu gitu. Next, Coach Tisa. Nah, sekian ya sharingnya. Nanti teman-teman boleh tanya-tanya. Nah, ini adalah closing statement dari saya ya. Saya senang sekali bisa memiliki hubungan yang bisa saling bermanfaat, bisa sharing. Kenapa? Di situ kita memiliki waktu untuk belajar
belajar terus. Dari orang lain kita belajar, dari teman, dari setiap satu hal yang kita hadapi. Nah, tahapan dalam belajar itu, dalam mencari ilmu, katanya Sufyan bin Uyanah nih ya, pertama kita harus mendengarkan, kemudian diam, menyimak, penuh perhatian, lalu memahaminya, dan kita amalkan. Nah, apa-apa yang hari ini teman-teman dapatkan di sharing session saat ini, mudah-mudahan teman-teman bisa amalkan dan bisa langsung praktekkan nih ke dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jangan ada lagi tuh rasa malas-malas, karena tadi kesuksesan itu dibangun, bukan dengan tidak sengaja didapatkan ya gitu. Bahkan mungkin yang tokoh yang sangat viral, ngetop hari ini di kalangan remaja seperti Atta Halilintar, juga dia memiliki journey teman-teman, punya proses, nggak seketika didapatkan, begitu. Nah, kemudian nanti di sebelum sesi terakhir ada link di mana teman-teman dan parents bisa isi. Link tersebut adalah link untuk evaluasi. Kita bisa melanjutkan acara kegiatan ini berdasarkan keinginan teman-teman. Kalau teman-teman semua ingin terus, kan bisa ngetop tuh, wah SMP 4 punya coach sekarang gitu ya, bisa isi di situ gimana evaluasi kegiatan ini, bermanfaat atau tidak. Nah, kalau ada pertanyaan, ini adalah nomor kontak saya, medsos saya, mungkin teman-teman bisa hubungi saya di sini. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pemaparan yang sangat menarik, kemudian juga sangat mencerahkan ya bagi saya pribadi selaku guru, selaku orang tua dari 3 anak, kemudian juga insya Allah juga mencerahkan juga ini bagi teman-teman, rekan-rekan pengajar di SMP 4 Tangerang Selatan, kemudian sahabat saya, Andi, kemudian murid-muridnya Pak Andi juga, kemudian anak-anak saya tercinta ini yang alhamdulillah bisa ikut, ini pasti bermanfaat. Mungkin besok mereka Senin ketemu teman-temannya, dia akan bilang ke yang nggak ikut, rugi lo nggak ikut kemarin gitu, ya. Mudah-mudahan bisa jadi menyebarkan lah. Nanti yang tidak ikut mungkin kesempatan berikutnya Coach Cici, Coach Tisa bisa bersilaturahmi dengan kami dari SMP 4. Mudah-mudahan bisa dijadwalkan kembali. Terima kasih. Amin. Mana ada sesi Q&A ya, sesi bertanya. Iya, tanya jawab ya. Ya, di kolom chat sepertinya udah banyak. Iya, boleh tuh dibacakan mungkin Coach Tisa dari yang udah bertanya tuh. Betul, sebentar. Oh, ini dari materi saya dulu ya, yang awal tadi. Ya. Ntar saya lihat. Nah, ini nih, galau. Oh, kata anak saya tugasnya banyak. Nah, tadi dari materi saya nih berarti saya izin menjawab ya. Tadi saya sudah banyak memberikan satu materi tentang bagaimana menghadapi satu tantangan gitu. Jadi yang sangat berpengaruh adalah memang bagaimana anak itu memiliki satu kepercayaan diri. Ketika dia punya rasa percaya diri, kemudian yang didasari dulu dengan dia menghargai dirinya, yaitu menghargai diri itu dengan mengetahui bagaimana kekurangan dan kelebihannya, dia akan lebih santai menerima apapun yang ada atau diberikan ke dia oleh gurunya, oleh teman-temannya. Misalkan kalau dari teman itu omongan-omongan negatif gitu ya, dia tidak terlalu akan memasukkan ke dalam hati. Tapi kalau tugas-tugas ini tadi, dia akan mungkin panik pastilah ya di awal gitu. Aduh, tugasnya banyak banget gitu kan. Nah, tapi kemudian dengan dia sudah paham bahwa dia menghargai dirinya dengan baik, dia akan oh ya udah saya akan ngerjain gitu, akan termotivasi seperti itu. Nah, mungkin dari orang tua mensupport anaknya bahwa
kamu pasti bisa gitu ya, kamu pasti bisa karena semua yang sudah lulus itu dulu juga mengalami hal yang sama dan mereka juga sudah lulus sekarang kan seperti itu. Jadi anak itu dibuat bahwa mereka memang tidak sendiri. Mungkin ayo kita belajar bareng aja lah, mama temenin atau mama masakin apa supaya kamu semangat ngerjain tugasnya. Nah, seperti itu. Itu sih sebenarnya kalau dari saya ya Bu ya. Sama nih, yang kedua juga kalau tugasnya banyak, matematika. Nah, kalau tentang matematika itu kita memang berhubungan dengan bagaimana mereka diasah ya. Mungkin yang bisa ikut les gitu, bisa ikut les atau bimbel tentang matematika, tentang pelajaran-pelajaran sekolah untuk menambah kepercayaan dirinya dia ketika mengerjakan tugas di sekolah. Tapi kalau yang mungkin saya orang tua memilih untuk hanya di rumah saja, banyak mengerjakan tugas-tugas baru didampingi orang tua atau langsung menanyakan ke gurunya mungkin ya Bu Sakinah ya. Ya, Ya, betul. betul. Benar. Banyak komunikasi ya Bu Sakinah ya dengan ibu guru ya, jangan takut gitu ya. Ya, betul. Benar. Sebenarnya sama loh Bu Sakinah, di perkuliahan itu juga sama. Mahasiswa saya juga kadang-kadang mereka itu bingung dengan banyaknya tugas. Akhirnya mutung, putus asa. Saya bilang poinnya itu kamu komunikasi dengan dosen-dosen, dengan siapa saja lah, dengan teman-teman gitu. Jadi tidak merasa sendiri seperti itu. Nah, kemudian atau Coach Cici mau menambahkan? Gimana, Coach? Menambahkan mungkin dari beberapa Iya. komentar ya. Iya. Galau itu sebenarnya ada banyak hal sih ya. Galau itu mungkin juga dari rasa malas atau bingung kita mau ke arah mana. Ya seperti tadi sudah Coach Tisa sampaikan, ya untuk menghilangkan galau, merasa nggak bisa itu pasti harus kita kalahkan. Kita nggak bisa membiarkan diri kita terus galau gitu. Dari pengalaman saya tadi setelah menjalani saya tetap kuliah di kuliah yang awalnya saya ingin ke pariwisata ya, tapi orang tua nggak mengizinkan waktu itu ya. Beda dengan zaman sekarang ini. Terus kemudian saya sedikit galau jadinya, aduh kalau saya nggak boleh, saya harus kemana ya? Terus saya akhirnya ya udah supaya tetap berada di Jakarta, karena saya nggak mau diajak pindah waktu itu, diajak pindah ke Makassar. Saya akhirnya ambil kuliah di Sospol. Nah itu juga cukup galau. Pada awalnya saya masuk tuh di HI. Lalu saya merasa kok saya lebih minat ke ini, di situ juga saya pindah. Jadi rasa galau, rasa semua itu ada dari dalam diri kita sendiri. Kita sendiri yang harus mengalahkan. Kenapa saya sharing? Saya mengalami hal-hal seperti itu dari SD sampai ke hari ini, ke diri saya saat ini. Saya sering demikian karena dulu kita nggak begitu beruntung seperti anak-anak zaman sekarang. Nah, anak-anak zaman sekarang bisa lebih tegas mengemukakan kepada orang tua apa yang mereka mau. Karena apa? Banyak pilihannya dan banyak macam-macam tools yang bisa membuat diri mereka firm gitu ya. Memilih apa yang mereka mau. Jadi untuk sahabat-sahabat dari SMP 4 Tangsel dan juga dari Bimbel Andika Solution, udah nggak zamannya tuh galau. Karena zaman sekarang kalian lebih beruntung daripada kami-kami yang dulu kita tuh mengalir aja gitu ya Coach ya. Gitu sih menurut saya Coach Tisa. Tapi ada satu pengalaman. Setelah saya di profile dilakukan pemetaan mana dominan saya ingat ke masa kecil saya. Ternyata memang saya itu dari dulu itu saya banyak main perasaan gitu. Begitu saya di kelas waktu SD dulu, saya ingat itu banyak teman-teman saya yang nggak mencatat, nggak mendengarkan apa kata guru. Itu saya tawarkan loh, mau nggak saya bantu untuk saya catetin, saya share catatan saya,
ternyata di proses dalam jalan hidup juga begitu. Saya awal berkarir itu jadi sekretaris. Di situ kan sekretaris itu profesinya nggak mudah loh. Ternyata di sekretaris itu kita harus active listening, harus melayani, harus willing ya, mau membantu gitu. Jadi memang ternyata saya kenali, memang ternyata dominan saya di situ. Cuma mengenalinya memang agak telat ya, nggak seperti anak-anak zaman sekarang. Gitu Coach Betul, Tisa. betul. Iya, terima kasih Coach Cici. Ya, ya. Sebenarnya kalau dari mengenali diri ya Coach Cici ya, alhamdulillah saya juga sudah melakukan profiling self saya gitu ya. Saya tuh hampir sama loh sama Coach Cici. Jadi feeling saya paling besar, dominan saya di feeling. Nah, ternyata memang selama ini saya jadi paham gitu setelah di profiling itu saya jadi paham kenapa sih saya ini kok senengannya berhubungan atau berkegiatan yang rame-rame, ketemu orang gitu. Saya paling nggak suka kalau disuruh bikin Iya, penelitian. Nah, karena memang saya lebih dominan di feeling dan reasoning saya yang harus berhubungan dengan logika, menganalisa itu kecil banget. Kayak gitu Coach Cici. Jadi saya jadi paham. Jadi saya semakin percaya diri loh dengan setelah di profiling itu saya jadi percaya diri. Oh, berarti sudah tepat nih pilihan saya. Saya memilih untuk mengambil bidang yang banyak bertemu dengan orang seperti itu. Itu jadi termotivasi untuk berkegiatan. Seperti itu ya iya, Coach keren Cici ya. Coach. Benar. Nah, Mudah-mudahan juga teman-teman mm-mm. di sahabat-sahabat di SMP Tangsel jangan lagi tuh galau-galau, kasihan Bu Sakinahnya. Jadi harus tetap terpacu. Nah, tadi seperti saya katakan, kami membagi link evaluasi juga termasuk link absensi yang akan juga nanti jadi penilaian Bu Sakinah nih. Gimana? Apakah kegiatan kita perlu diteruskan secara reguler gitu, Coach Betul, Tisa? betul. Kami sangat ingin menabur manfaat Betul, ya, betul. Insya untuk Allah Coach ya Tisa. Coach ya. Insya Allah. Saya ingin menjawab ini Coach dari Bu Sakina sebenarnya ya. Sama nih Bu Sakina, saya sebagai seorang tenaga pengajar juga mengalami hal yang sama ya. Banyak anak-anak, remaja, mahasiswa itu mereka itu galau karena terlalu banyak tugas tadi, kemudian materi yang disampaikan itu tidak maksimal. Itu saya sering dapat curhatan itu Bu juga dari mahasiswa. Jadi nggak cuma di sekolah ya Bu ya. Jadi mahasiswa itu bilang, "Bu, saya lebih senang offline." Bahkan mereka tuh mau bikin demo demo ya. Mau bikin demo katanya harus offline padahal pemerintah kan belum membolehkan. Nah, katanya nggak enak Bu online itu saya nggak bisa dapat materi dengan maksimal. Nah, saya bilang bahwa ini adalah PR kita semua ya bersama orang tua, kemudian guru atau saya sebagai dosen dan juga mahasiswa siswa sendiri. Bagaimana kalau siswa itu bilang ke gurunya, adik-adik jangan malu tuh bilang ke bu guru, Bu, saya belum paham Bu, tolong deh di ini lagi, dijelasin lagi. Nah, anggap kita ini guru ini sebagai orang tua, seperti itu ya. Orang tua kedua dari mama papa yang ada di rumah. Nah, kemudian kalau dari guru, saya pernah ngikutin satu coaching ini juga ya, tentang coaching, di mana yang saya coaching itu adalah guru-guru Bu, guru-guru Indonesia Timur. Mereka juga sama, bingung bagaimana caranya menyampaikan materi, apalagi dengan sarana prasarana yang terbatas saat ini ya, kuota, kemudian juga Zoom anak-anak juga susah dapat sinyal gitu. Nah, memang butuh kerja keras sih kita ya sebagai guru itu kerja kerasnya harus double sekarang. Kemudian eh, kreatif dari guru. Misalkan membangun ketidakbosanan anak-anak. Orang saya aja yang mahasiswa, Bu, kadang-kadang saya ngajar, mahasiswa saya ada yang beli bakso, ada yang mereka lagi di proyek. Jadi macam-macam. Nah, itu akhirnya saya harus punya satu strategi. Saya bilang ke mereka, Ibu punya pertanyaan, semua harus on cam, seperti itu. Ayo dijawab, ini nilai Ibu sekarang bukan dari kuis, bukan dari soal-soal lagi, tapi dari kita tatap muka. Nah, seperti itu. Nah, kalau mereka akhirnya kalau merasa materi kurang baik sih memang mereka langsung protes, karena mungkin mahasiswa ya sudah berani. Nah, kalau adik-adik komunikasi sama ibu guru, atau lewat mama papa,
Mah bilang mah ke guru itu, ke ustazah, ke ustadz gitu ya. Kalau materinya belum paham mah diulang lagi. Insya Allah kita guru bisa lah ya membuat itu semua menjadi lebih mudah. Itu sih. Bentar saya lihat lagi. Masya Mungkin Allah saya dari ingin tambahkan ya, sedikit, Coach. ya Coach Cici, monggo. Nah, pandemi ini kan bukan kemauan kita ya, sesuatu yang terjadi karena qadarullah, sudah ditakdirkan oleh Allah gitu ya. Jadi saya sendiri pada awalnya juga kita semua pasti down menghadapi ini. Kita yang punya rutinitas pergi ketemu orang akhirnya harus terpaksa di rumah. Nah, alhamdulillah banget saya menyikapinya dengan ternyata luar biasa, saya bisa selesai S2 pada saat pandemi. Kemudian saya bisa ambil sertifikasi dan bisa konsentrasi dan bangun melakukan personal development juga pada saat pandemi. Jadi gimana kita menyikapinya gitu. Ya kalau kita mau terus akhirnya tertekan, ya hasilnya akan buruk ke diri kita. Kalau kita ingin melakukan lebih berbeda dengan cara lain, tentu hasilnya juga untuk diri kita. Saya kembalikan ke Ibu Sakinah nih, kayaknya waktu kita udah... Coach Cici, punten. Ya. Ada pertanyaan nih dari Bu Sakinah, bagaimana caranya jika ada anak atau orang tua yang ingin diprofil atau dikenali potensi dominannya, Coach? Oke. Ya, Coach, itu ada orang tua juga yang tanya itu di bawahnya ya. Betul. Ya, dari Ibu Ulfa. Ya. Baik. Mungkin nanti dikumpulkan saja melalui Ibu Sakinah secara kolektif. Namun jangan lupa dulu diisi dulu linknya, evaluasinya gitu. Kita nanti bisa lakukan kegiatan lagi bersama-sama gitu. Secara kolektif mungkin ke Ibu Sakinah dulu aja gitu. Ya itu dari Bu Yanti juga ada tuh, Bu Mulmis. Ya. Coach nanti datang ke sekolah saya ya. Oh boleh, Masya Allah. Nah, kalau yang dari Andika Solution nanti bisa hubungi Pak Andi gitu. Popok-popok itu ada di mana? Oke, berarti acara kita sudah selesai ya, Coach ya? Iya. Iya Bu. Baik, terima kasih Bu. Penutupan ya. Oke, baiklah. Terima kasih sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya kami haturkan kepada para coach yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa sharing ilmu ya, sehingga kita lebih memahami lagi, lebih tambah wawasan lagi kita sebagai guru juga sebagai orang tua. Ya Bu Yanti ya, sangat bermanfaat tadi Bu Yanti bilang sangat bermanfaat. Cakep ya. Terima kasih. Jangan lupa nih sangat bermanfaat sekali Coach. Iya, kembalikan ke Coach Alfa ya. Catatan kebaikan ya bagi para coach yang Terus terima kasih juga saya ucapkan kepada Bu Yanti, terus kepada para orang tua, pada anak-anakku yang sudah hadir hari ini. Terima kasih banget ya. Sebetulnya sih kalian sangat untung ya bisa menghadiri ini karena akan dapat manfaatnya. Mudah-mudahan kita bisa dipertemukan lagi dalam webinar-webinar berikutnya bersama Hijrah Coach. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu jangan lupa nih Coach Alfa, mungkin bisa baca. Coach Alfa, sorry Coach Alfa, Coach Alfa. Terima kasih atas kehadirannya adik-adik sekalian, Bapak Ibu. Ditutup sekalian. Dengan kafaratul majelis Coach Alfa. Terakhir kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.